Katanya rumah KPR itu tiba-tiba floating gitu. Floating, Halo. betul. Jadi hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol di taman komplek ya, taman perumahan kita. Betul. Nah, Lagi kita juga santuy. lagi santai-santai. Nah, kita mau ngajak kalian ngobrol nih tentang antara rumah KPR dan cash. Sekarang kan lagi rame tuh orang-orang pada mengeluh. Orang-orang pada mengeluh tentang rumah KPR gitu kan. Kira-kira kenapa sih dia tuh gitu loh. Betul. Sebenarnya kan dari awal beli itu seharusnya udah ada perjanjian ya tentang cicilannya berapa, terus per bulan berapa, kan sudah diperhitungkan dari awal. Cuma rata-rata orang sekarang itu pada bilang katanya rumah KPR itu tiba-tiba floating gitu. Floating, betul. Cicilannya membengkak ya kan? Nah, Ya. itu kira-kira coba kita bahas ya abis ini. Fenomena yang tadi itu menurut kamu kenapa? Nah, itu juga aku masih belum begitu tahu ya. Cuma sepengetahuan aku, dia kan cicilan itu kayak bunga bank gitu ya. Maksudnya dia bisa naik persen-persenannya tuh kayak bunga bank gitu kan. Maksudnya kayak misalnya kayak bunganya naik, terus jadi cicilannya juga naik kayak gitu kan. Karena kan kita nyicil juga lewat bank ya nggak sih? Betul. Nah, sedangkan di bank juga kan dia tuh mengikuti kayak kenaikan inflasi ya. Interest rate lebih tepat. Interest rate tentang inflasi. Nah, coba dijelaskan itu interest rate itu seperti apa? Ini disclaimer ya guys, ini POV menurut kita berdua. Kalau misalkan nanti ada yang berbeda pendapat, monggo diskusi di kolom komen. Intinya adalah kita bahas KPR dulu ya. Sebenarnya KPR tuh ada KPR komersil maupun KPR subsidi sebenarnya. Oh, ada dua. Jadi ada dua macam jenis KPR. Ya, nah betul. Untuk KPR subsidi ya perumahan-perumahannya perumahan-perumahan subsidi biasanya range-nya dia angka max-nya itu 200-an, nggak sampai ke 300 up sih, nggak sampai. Nah kalau untuk rumah komersil biasanya di angka range-nya 300-an sampai tak terhingga. Untuk yang di rumah komersil biasanya tipenya seperti itu. Nah biasanya kalau ada orang yang nawarin KPR di angka yang saya sebutkan tadi, itu teman-teman bisa menggolongkan sendiri bahwasanya itu adalah perumahan subsidi maupun rumah komersil. Untuk plus minusnya nanti mungkin akan kita bahas di next video ya, cuma kita akan bahas baik itu dulu aja untuk di awal-awal bagaimana KPR itu. Nah fenomena sekarang itu kan banyak banget yang di tahun 2025 ini banyak banget yang mengeluhkan bahwasanya KPR-nya membengkak. Betul. Atau cicilannya semakin gede, bahkan hampir 2 kali lipat. Sebenarnya itu sudah tertuang sih sebenarnya di perjanjian KPR. Cuman kebanyakan dari kita atau dari masyarakat yang mengambil KPR itu kesalahannya satu, mereka tidak jujur terhadap pendapatannya. Kenapa kok tidak jujur? Biasanya ada permainan bank supaya KPR ini di ACC. Oh, jadi Gitu. dari nasabahnya, maksudnya dari kitanya yang misalnya mau ambil rumah tuh kita nggak jujur gitu ya? Iya, nggak jujur. Penghasilan Harusnya kita jujur berapa? aja penghasilannya berapa. Bank kan sudah punya perhitungan sendiri ya, karena juga dari bank juga ada target sales juga. Mungkin dari teman-teman salesnya juga ada oknum yang menggunakan seperti itu. Wih, ada anak kita nih. Good. Iya nih, dia lagi main di taman. Guys, di taman. Jadi gitu. Jadi kebanyakan mereka yang mengaku kesusahan atau banyak yang mengeluhkan itu biasanya ya guys, tidak semua, biasanya tidak jujur terhadap pelaporan keuangan di awal-awal pendaftaran KPR. Karena biasanya di KPR itu fixed rate atau bunga tetapnya itu di 5 tahun ataupun di 3 tahun pertama, tergantung dari promo banknya. Nah after 5 tahun atau 6 tahun sampai cicilan lunas, itu biasanya bunganya bunga floating, mengikuti interest rate di dunia, di global kayak gitu. Misalkan interest rate-nya 6% atau 8% setahun, ya pasti akan mengikuti itu. Sedangkan fixed rate itu biasanya di angka 2-3% biasanya. Kenapa kok bunganya masih gede? Ya karena di tahun-tahun pertama tuh yang dibayar tuh bukan pokoknya tapi bunganya gitu guys. Jadi biasanya banyak banget teman-teman yang mengambil KPR itu merasa dibohongi, tapi sebenarnya itu sudah ada perjanjiannya di awal gitu ya. Sudah ada sebenarnya. Makanya teman-teman kalau pengen ngambil KPR benar-benar harus dihitung banget. Dan yang terpenting adalah jujur aja penghasilan kita tuh berapa, kenaikannya berapa tiap tahun. Jangan sampai kita tuh menjadi beban di kemudian hari. Akhirnya beta tahun 2025 ini banyak banget kalau teman-teman lihat banyak rumah komersil yang dijual karena jual karena nggak kuat bayar ya. Di perumahan kita juga beberapa ada yang kayak gitu ya case-nya ya. Kayak gitu. Itu untuk
KPR untuk plus minusnya. Cuman balik lagi, semua balik lagi adalah sorry guys, tanggung jawabnya ke kita masing-masing. Kalau kita pribadi sih prefernya di cash. Nah, metodenya seperti apa ya, seperti yang video-video kita sebelumnya, kita pakai emas Metode untuk menabungnya ya. nabung emas untuk mendapatkan goals rumah ini. Dan kita juga realistis dalam memilih rumah. Misalkan kita kemampuannya Mampu di hanya di harga situ, berapa? ya kita ambilnya di situ. Atau kita nyari rumah yang lagi diskon. Kebetulan juga kita dapat rumah diskon ya, bukan rumah Bukan baru. rumah apa namanya? Rumah Karena second. dia rumah second. Rumah second dan kualitasnya juga oke, di lingkungannya juga oke, udah kita riset semuanya juga oke, akhirnya kita memutuskan itu. Nah, dan harganya menurut kita ya lumayan lah, worth it lah gitu loh, Masih masuk di perhitungan kita masih gitu. masuk perhitungan. Di harga pasar pun bisa dibilang investasi juga, Betul. karena nanti tujuannya ke depan di rumah ini semoga nanti kita bisa menghasilkan uang dari rumah ini kayak gitu. Nah. Tujuan kita di awal memang seperti itu, menggunakan uang untuk mendapatkan uang. Ini penjelasan singkat perihal KPR. Nah, kalau untuk yang cash ya balik lagi gitu. Cara menabungnya seperti apa gitu kan? Cara menabungnya sebenarnya menyisihkan aja per bulan. Kita sepakatnya berapa per bulan, dan kita bukan menabung dalam bentuk rupiah, tapi pada nilai tertentu akan kita belikan emas. Tergantung teman-teman, misalkan teman-teman nyamannya di per 2 juta atau per 1 gram emas, nanti teman-teman langsung beli, ya beli aja, berapapun nilainya beli aja, kalau memang tujuannya adalah untuk membeli rumah. Nah, ini salah satu contoh cara menabung emas ya. Sebenarnya dibuat apa sih gitu kan? Jadi sebenarnya dia tuh cocok banget buat tabungan jangka panjang kayak gini. Misalnya kita punya goals mau beli rumah atau mau nikah kayak gitu di dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Itu bagus Betul. banget untuk emas lewat emas gitu. Betul, kita nabung emas untuk membeli rumah di harga sekarang itu kalau memang diharuskan KPR dulu di awal-awal itu harus membutuhkan waktu 20 tahun sebenarnya. Tapi kita cuma 4-5 tahun kan Udah terwujud beli cash. Di samping karena kita memang meningkatkan income power, bukan untuk mengecilkan pengeluaran. tapi kita meninggal income power. Ya tadi itu akhirnya kita bersemangat untuk menabung emas. Akhirnya pada di ini kita bisa beli rumah di harga yang kita sepakati ini dengan cara cash. Balik lagi ke pembahasan awal kita tadi, bahwasanya ada KPR rumah komersil maupun rumah subsidi. Bedanya apa? Ya bedanya dari segi yang terpenting adalah dari segi harga tadi, range-nya dia kalau subsidi biasanya di angka 100 sampai 200 jutaan. Tapi kalau untuk rumah komersil biasanya minimal di angka 300-an ke atas. Nah, tuh digunakan untuk apa ya, tujuannya masing-masing. Biasanya di rumah komersil itu ya memang diperuntukkan untuk bukan penerima subsidi. Sebenarnya ya tujuan utamanya seperti itu. Nah, enaknya juga kalau rumah komersil biasanya dia tiap tahun tuh ada nilai kenaikan, atau bisa kita sebut tuh di istilah perumahan tuh di nilai appraisalnya naik terus. Kalau rumah komersil. Kalau rumah komersil, sedangkan untuk rumah subsidi biasanya match di angka 200-an. Susah banget rumah komersil, rumah subsidi itu di angka 400 ya. biasanya. Secara nilai intrinsiknya mungkin bisa naik secara nilai rumahnya, tapi secara nilai pasar atau nilai yang sudah disepakati masyarakat atau dari pelaku customer itu akan susah naik, susah membeli rumah subsidi dengan harga 400 juta. Kayaknya nggak ada juga dengan harga segitu kayak gitu. Jadi kalau misalnya buat investasi kayak gitu lebih baik sebenarnya komersil ya. Rumah itu sebenarnya kalau memang kita mau investasi ini hitungannya seperti apa. Kalau hitungannya untuk kontrak itu bukan investasi, karena kalau kita secara hitung-hitungan, kalau kita beli rumah untuk dikontrakan hanya sekitar 2%, ya mending deposito daripada dikontrakin rumah. Tapi sebenarnya ada cara lagi untuk invest rumah lebih dari deposito atau lebih dari 8-10%. Cuman kalau mau dibahas di sini ya agak kepanjangan guys. Cuma kita masih belum disampai itu, karena memang kita lihat skemanya harus memaksa kita untuk mengkredit, tapi kan kita tidak nyaman dengan penggunaan kredit itu. Kita lebih nyaman dengan cash. Jadi kalau kita secara hitung-hitungan ya kita mendingan cash aja dan kita alihkan ke investasi yang lain kayak gitu, daripada kita pengen investasi dari sapi perah rumah ini. Tapi sebenarnya kita juga tahu ilmunya itu, cuman tidak kita share karena kita kurang nyaman aja. Jadi yang kita share inilah yang menurut kita nyaman dan sudah kita lakuin. Yang nggak kita lakuin ya
kita nggak share kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk KPR rumah subsidi tuh dia juga bisa kena floating ya? Atau Kalau dia subsidi, flat? Kalau subsidi biasanya flat, Flat sampai fixed lunas. rate sampai lunas. Biasanya kayak Ini gitu. bisa jadi pilihan juga mungkin kalau misalnya budgetnya emang di rumah subsidi. Tapi sebenarnya worth it nggak ya? KPR di rumah subsidi gitu? Pertimbangannya banyak sebenarnya. Kalau dari segi harga kita bisa estimasi dari awal pengambilan sampai akhir akan flat harga di harga segitu. Cuman kan preferensi orang masing-masing berbeda ya. Ada yang mengambil rumah subsidi itu untuk hanya untuk tempat tinggal, ada yang untuk memang sebagai investasi, ada yang atau sudah dikontrakan gitu ya. pengembangan anak apa gimana. Karena banyak juga kalau menurut kita ya, lingkungan itu lebih enak di rumah komersil. Dari lingkungan itu benar banget sih. Di samping orang-orangnya adalah circle lingkungannya atau lingkungan orang yang ya sevisi misi kayak gitu. Kita lebih prefernya di rumah komersil. Kalau misalnya nih kita kayak mau memulai bisnis properti gitu ya, sebenarnya dia lebih lebih condong ke rumah komersil ya, maksudnya lebih menguntungkan di rumah komersil dibanding rumah subsidi ya. Secara hitung-hitungan iya benar. Karena kan Komersil. kalau rumah komersil dia sampai tak terhingga naiknya kan, sedangkan rumah subsidi meskipun mau dibagusin kayak apa berarti dia udah mentok di harga pasaran ya. Ya sebenarnya bukan tidak terhingga juga. Misalkan tipe 36 atau tipe 42 di rumah komersil nggak mungkin juga harganya sampai 5M kan. Iya betul. Nggak mungkin juga, kecuali mungkin bisa jadi mungkin kalau misalkan di lokasi-lokasi yang ring 1 ya, misalnya di Jakarta atau di area-area lain. Cuma selama ini sih saya belum nemu untuk di harga di rumah tipe yang segitu, rumah komersil sampai harganya 5M. Tapi bisa jadi di kemudian hari akan ada segitu. Karena apa? Bukan nilai rumahnya yang naik, tapi inflasinya yang gede. Biasanya rumah komersil yang menurut kita bagus itu worth itu supaya kita bisa merasakan kenaikannya itu di angka range 300 sampai 700. Di angka segitu untuk rumah komersilnya. Nah, jadi itulah sekilas tadi tentang rumah komersil, rumah subsidi, ataupun pembayaran secara KPR atau cash ya. Ini berdasarkan yang kita tahu dan berdasarkan pengalaman yang udah kita alamin gitu. Jadi jangan sampai kita sih pengennya pengen buat yang nonton ini tuh juga jangan sampai terlalu terjerumus sama iklan-iklan. Pokoknya disesuaikan lah sama budget kalian gitu loh kalau bisa gitu. Oke, kita nanti disambung di next video. video. Oke. See you next video. Bye-bye. Dadah.